Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 23 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Pius dari Pietrelcina atau yang biasa kita kenal Padre Pio. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik dan tentunya bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio imammu mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya Engkau memperbarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara kita, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama pelindung Santo Pius atau Padre Pio. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Marilah kita sejenak mengetahui bagaimana latar belakang Santo Pius atau Padre Pio ini. Nama aslinya Francesco Forgione, lahir di Pietrelcina, Benevento tahun 1887. Ia menjalankan pelayanan imam dengan penuh tanggung jawab, melayani umat Allah dalam doa dan kerendahan hati lewat bimbingan rohani, pelayanan sakramen tobat bagi para pendosa, dan memberikan perhatian khusus bagi orang-orang sakit dan miskin. Ia mengalami luka penyaliban Yesus Kristus atau biasa yang kita kenal stigmata. Ia wafat tanggal 23 September 1968 dan dikanonisasi tanggal 16 Juni 2002 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah latar belakang dan siapa Padre Pio yang hari ini kita peringati bersama. Dalam pewartaan Sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa pada saat bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan dan mulai mapan di tanah mereka, generasi pasca pembuangan tidak lagi hidup dalam semangat religius yang sama dengan generasi pendahulunya. Ikatan tradisi bait Allah dan kesadaran akan pentingnya kehadiran Allah dalam hidup mereka menjadi lemah. Mereka hidup mapan dengan cara mereka sendiri. Hidup mereka tidak berbuah, kehilangan makna dan tidak mengalami sukacita. Kenapa? Karena keduniawian membuat orang tidak pernah puas dan terus gelisah. Hal inilah
yang dialami oleh Herodes. Ia adalah orang yang gelisah mencari kebahagiaan sejati, tetapi terperangkap dalam cara hidup duniawi. Kehadiran Yesus membuatnya cemas karena kejahatan yang ia lakukan kepada Yohanes Pembaptis. Saudari-saudaraku yang terkasih, gambaran-gambaran dalam sabda Tuhan hari ini kiranya sangat jelas mau mengingatkan kita semua untuk mewaspadai perangkap cara hidup keduniawian kesementaraan. Kita dipanggil untuk mengalami kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan. Maka marilah kita mohon rahmat keterbukaan hati kepada tuntunan Tuhan, supaya kita tidak jatuh pada perangkap dunia yang sesat, yang hanya mencari kepuasan duniawi. Tapi yang harus kita cari adalah kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Dan itu telah diteladankan oleh Padre Pio yang hari ini kita peringati bersama. Bagaimana ia mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada stigmata dalam dirinya. Dan itu sungguh ia hayati sampai akhir hidupnya. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan keberanian untuk memberi kesaksian dalam hidup kita masing-masing apa yang menjadi tugas perutusan kita, yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, kokubu dan perisaiku, percaya aku padamu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.